Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Kizil Sabila dengan NPM 24106311100075. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 4B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dari dosen pengampu, yaitu Bapak Iqbal Amar Muzaki MPD, selaku dosen dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja dilanjut dengan soal-soalnya. Yang pertama, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapan di era digital saat ini. Demokratisasi pendidikan menekankan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Dalam pembelajaran PAI ini, prinsip ini dapat diterapkan melalui diskusi, kerja kelompok, dan pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk menyampaikan pendapat. Tantangan utama di era digital saat ini adalah kesenjangan akses teknologi, penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan kritis. Baik, dilanjut nomor 2, yaitu Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah atau kelas SMP? Ibnu Khaldun menekankan pendidikan yang bertahap sesuai perkembangan akal dan adab peserta didik. Konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dan pengembangan karakter. Dalam pembelajaran PAI di SMP, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan pemahaman materi dengan praktik nilai-nilai Islam. Dengan demikian, siswa ini berkembang secara intelektual sekaligus memiliki akhlak yang baik. Lanjut ke nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu, agama, dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Pemikiran ini relevan untuk mengatasi dekansi moral pelajar karena pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Contohnya, pembelajaran PAI dapat dipadukan dengan sains melalui proyek pelestarian lingkungan yang didasarkan dengan ajaran Islam tentang menjaga alam. Selanjutnya, nomor 4, Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembangunan PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Itu Kiai Haji Hashim Asy'ari menempatkan akhlak dan sikap tawadu sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam pembelajaran PAI, nilai tersebut dapat diterapkan melalui
pembiasaan sopan santun, hormat kepada guru, dan kejujuran. Di era modern, pemikiran ini penting untuk mengatasi krisis keteladanan dengan menegaskan kembali peran guru sebagai teladan dalam perilaku dan moral. Selanjutnya nomor 5, Ahmad Hasan dari Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasinya. Ahmad Hasan menekankan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis serta mendorong pemahaman agama yang kritis dan rasional. Dalam kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut membantu siswa memilah informasi keagamaan yang benar. Pandangan Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme karena berupa memperbarui pemahaman Islam melalui pemurnian ajaran berdasarkan sumber yang autentik. Lanjut, soal nomor 6. Ontologi, epistemologi, aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu ontologi itu membahas tentang hakikat manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Epistemologi menjelaskan bahwa sumber ilmu berasal dari wahyu akal dan pengalaman. Aksiologi menekankan bahwa ilmu ini harus digunakan untuk kemaslahatan atau kebaikan. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan dalam penyusunan visi dan misi program studi PAI agar menghasilkan lulusan yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh yaitu Syekh Naqid Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Al-Atas memandang pendidikan sebagai proses penanaman adab atau ta'dib. Tujuan pendidikan bukan hanya penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai Islam. Dalam RPP PAI, konsep ini dapat diterapkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta menggunakan nilai yang menekankan pembentukan akhlak. Baik, dilanjut nomor 8, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya kayak sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum sebagai konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu penerapannya adalah menggabungkan pendidikan agama Islam atau PAI dengan ilmu ekonomi pada materi zakat dan kesejahteraan sosial. Melalui proyek sosial berbasis zakat, siswa dapat memahami ajaran Islam sekaligus mengembangkan kepedulian terhadap masalah sosial di masyarakat. Mungkin segitu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.